Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 12 Juni. Serangga hidup ditemukan dalam makanan matang. Ada warga menyampaikan bahwa mereka pergi ke sebuah pasar di distrik Ufong, kota Taichung untuk membeli ayam goreng pada hari raya Pechun. Selesai sembahyang di rumah dan mulai makan ayam goreng, mereka menemukan beberapa ulat yang diduga merupakan belatung di dalamnya. Dinas Keamanan Pangan akan meminta toko untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan. Bila tidak, akan didenda maksimal 200 juta dolar Taiwan. Seusai menggigit paha ayam, ada beberapa serangga kecil seperti belatung yang menggeliat di tengah daging. Warga mengatakan bahwa mereka membeli 3 paha ayam goreng pada Hari Raya Pechun sebagai sesajen sembahyang di rumah. Saat anak mereka memakannya, mereka menemukan ulat seperti belatung di dalamnya dan curiga ada masalah dengan isu keamanan pangan toko tersebut. Warga di sekitar menyampaikan toko ayam goreng ini sudah beroperasi bertahun-tahun dan bisnisnya sangat bagus. Mereka tidak percaya saat mengetahui ada serangga hidup di paha ayam goreng tersebut. Pakar keamanan pangan menyatakan, sebagian besar penjual akan menggoreng paha ayam terlebih dahulu sebelum dijual, kemudian baru dipanaskan kembali saat ada pelanggan hendak membeli. Mungkin perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar paha ayam terlalu besar dan lingkungan penyimpanan di ruang terbuka yang menyebabkan kontaminasi lalat daging. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan daftar terbaru produk yang tidak memenuhi syarat di area perbatasan. Di antaranya, 3 batch saus yang diimpor dari Amerika Serikat ditemukan mengandung zat karsinogenik tingkat pertama, etilen oksida. Produk yang melanggar peraturan mencakup saus barbecue dan saus steak A1, semuanya akan dikembalikan atau dimusnahkan. Steak digoreng di piring besi dan disantap dengan saus A1. Ini adalah kesukaan banyak pecinta kuliner. Namun, pada tanggal 11, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan daftar ketidaklulusan inspeksi perbatasan di mana saus steak A1 yang diimpor dari Amerika Serikat tidak memenuhi syarat karena mengandung residu pestisida yakni etilen oksida. Terdapat 36 kotak dan 122,47 kg yang akan dikembalikan atau dimusnahkan. 美国输入的牛排酱被检出环氧乙烷 0.3 ppm。 Etilen oksida telah dikategorikan sebagai karsinogen tingkat pertama. Saat ini etilen oksida digunakan oleh sebagian besar negara untuk desinfeksi dan sterilisasi peralatan medis. Hanya ada beberapa negara yang memperbolehkan penggunaannya sebagai anti jamur dan antibakteri pada rempah-rempah dan produk pertanian lainnya. Namun, dokter memperingatkan bahwa paparan dalam jangka waktu lama bahkan dalam jumlah sedikit sekalipun dapat menyebabkan kanker. 长久化，它会增加血癌还有淋巴癌的风险。那另外，我们的一些医学研究也看到说，环氧乙烷长期的暴露化，它会增加神经病变的风险。 Selain itu, ada 2 batch saus yang diimpor oleh Yummy Life Co. Ltd. dari Amerika Serikat, yakni Real French Vinaigrette Dressing dan Smoked Chipotle and Lime yang juga ditemukan mengandung etilen oksida saat dilakukan inspeksi perbatasan. Semua produk tersebut dikembalikan atau dimusnahkan. Tanggal 9, seorang pria Tiongkok naik kapal cepat dan menerobos dermaga nelayan Tanshui, menjadikannya kasus pertama yang menimbulkan sensasi massa. Dewan Urusan Maritim menyatakan, walau mengaku mencari kebebasan, pria tersebut memiliki latar belakang pensiunan tentara pembebasan rakyat Tiongkok. Tujuan penyelundupan sebenarnya sedang diselidiki. Menteri OAC Guan Piling menyatakan pria Tiongkok bermarga Ruan ini memiliki latar belakang pensiunan tentara pembebasan rakyat Tiongkok. Di saat yang sama, ia menyatakan tidak percaya terhadap komentar oknum untuk mencari kebebasan. Menanggapi tidak dicegatnya dan ditangkapnya oknum di laut kali ini, Ditjen Patroli Laut mengumumkan skorsing terhadap 10 pejabat termasuk Dirjen Cabang Utara hingga petugas radar Divisi Inspeksi Keamanan. Taiwan melaporkan lebih dari 300 kasus positif komplikasi COVID-19 pada minggu lalu. Pandemi kembali memanas akhir-akhir ini dan diperkirakan akan memasuki periode tren penjakitan. Selain itu, kasus keracunan Polam Kopitiam kembali menelan korban jiwa, yaitu seorang wanita usia 46 tahun. Menjadikannya korban meninggal ke-6 pada kasus tersebut. Terkait kasus keracunan Polam Kopitiam, kematian kembali dilaporkan pada tanggal 11 sore. Korban adalah seorang perempuan berusia 46 tahun yang keracunan setelah memakan kue tiaw kuah telur di Polam Kopitiam pada akhir Maret, yang sempat stabil untuk beberapa waktu setelah menerima transplantasi hati, namun pada tanggal 11, kondisinya memburuk hingga akhirnya ia meninggal. Menurut statistik, di antara 7 kasus parah, saat ini 6 orang sudah meninggal dunia, sementara hanya ada 1 yang dipulangkan dari rumah sakit. Terkait COVID-19, pada minggu lalu, terdapat 328 kasus positif komplikasi COVID-19 lokal baru, meningkat sebesar 25% dari minggu yang sebelumnya.
Selain itu, juga terdapat 20 kasus kematian baru. Ini menunjukkan bahwa Taiwan sudah memasuki masa epidemi. 目前大概是每10万个人有1.53个一个人次，所以我们目前认为，目前我们 COVID 呢有进入流行期的一个现象。 Penilaian komprehensif berdasarkan jumlah pengguna obat antivirus oral dan kasus kematian menunjukkan bahwa epidemi COVID-19 menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya dan masyarakat pun belum bisa bersantai. Pusat Pengendalian Penyakit mengatakan bahwa gelombang epidemi ini diprediksi akan terus berfluktuasi. Namun, kemungkinan akan terus meningkat dalam jangka waktu singkat tertentu dan baru akan menurun secara bertahap di bulan Agustus atau September. Stroke bukan cuma terjadi di musim dingin, namun juga di musim panas. Statistik dari Ditjen Peningkatan Kesehatan menunjukkan bahwa setiap 42 menit rata-rata ada satu orang yang meninggal di Taiwan karena stroke. Dokter mengingatkan selain minum air, gejala 3 tinggi yang mencakup kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan lemak darah tinggi juga harus dikontrol. Jika muncul tanda-tanda stroke seperti sudut mulut yang bengkok, segera cari pertolongan medis. Di musim panas juga harus waspada terhadap stroke. Saat udara terlalu panas, keringat akan meningkat. Jika kadar air tubuh tidak diisi ulang tepat waktu, dehidrasi akan mudah terjadi dan bisa meningkatkan kemungkinan stroke secara signifikan. Menurut statistik, penyakit ini menduduki peringkat 5 dalam 10 besar penyebab kematian di Taiwan. Pada tahun 2022, penyakit ini merenggut 12.000 nyawa, yang berarti rata-rata satu orang meninggal karena penyakit ini setiap 42 menit. 因为温度高，我们身上的水分散失，有时候呢，你没有补充水分的话，它血液比较粘稠，可能对于这个血管阻塞呢来讲是比较不利。 Dokter mengungkapkan bahwa selain angka kematian akibat stroke, kecacatan dan gejala sisa akibat stroke juga memberikan beban berat bagi pasien dan perawatannya. Namun, stroke sebenarnya bisa dicegah. Jika Anda atau anggota keluarga Anda memiliki 3 dari 8 faktor utama, yakni tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, denyut jantung tidak teratur, kurang olahraga, kelebihan berat badan, merokok, dan riwayat stroke, maka sudah termasuk dalam kelompok berisiko tinggi. 如果你有这8个里面的3个的话，就表示其实真的是要注意了。 Dokter mengingatkan bahwa kunci pengobatan stroke ada pada deteksi dini. Masyarakat dapat mengetahui ada tidaknya tanda-tanda stroke dengan tersenyum dan memeriksa apakah sudut mulut bengkok, dengan meluruskan kedua tangan dan memeriksa apakah ada satu tangan yang lemah terkulai, dan dengan memastikan apakah ucapan jelas saat berbicara. Jika tanda-tanda stroke ditemukan, segera hubungi 119 dan segera dapatkan perawatan medis. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.